Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Math. Kali ini kita kembali akan membahas materi matematika kelas 12 tentang peluang. Dan kita bahas kali ini adalah peluang sederhana. Yang nanti akan kita bahas diantaranya tentang percobaan, ruang sampel, kejadian, peluang, dan frekuensi harapan. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Bagi yang belum, kami persilahkan untuk subscribe dan mengklik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari kami. Bagi Anda yang suka dengan channel ini, silakan klik tombol like-nya, dan jika kurang suka, silakan diklik tombol dislike-nya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke materi kita tentang peluang sederhana. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Baik, kita ambil satu kasus misalnya bagian A ya, pada pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu yang dilemparkan ke atas yang bersisi 6 ya. Maka percobaannya itu apa? Yang termasuk pada kasus pelemparan sebuah dadu tadi yang dimaksud dengan percobaan itu apa? Pada pelemparan sebuah dadu, percobaannya ya tadi, pelemparan sebuah dadu. Nah, itu percobaannya. Ruang sampelnya apa? Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari hasil percobaan itu. Karena sebuah dadu, ya, dan dadu itu memiliki 6 sisi yang biasa disimbolkan dengan mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, dan seterusnya. Maka ruang sampelnya ini yang biasa disebut dengan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ruang sampelnya. Artinya kita mau melempar bagaimanapun model lemparan kita, yang muncul pasti salah satu di antara 6 ini. Tidak mungkin ada muncul mata yang lain. Ya, karena mata dadu memang hanya ada 6. Demikian. Itu ruang sampel. Kejadian. Kejadian itu apa? Kejadian yang terjadi pada percobaan itu. Dan kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Contoh misalnya, A adalah kejadian muncul mata berapa? Mata 1. Nah, berarti A-nya anggotanya adalah 1. Kalau A adalah kejadian muncul angka ganjil. Nah, berarti nanti kalau angka ganjil gimana? Kalau angka ganjil berarti A itu anggotanya adalah 1. Berapa lagi? 3, 5. Demikian ya. Oke. Yang kedua, pada pelemparan 2 buah koin, ya, percobaannya apa? Ya, percobaannya berarti pelemparan 2 buah koin. Itu. Ruang sampelnya apa? Nah, ruang sampel itu adalah semua kejadian yang mungkin saja terjadi. Jadi begini, kalau satu koin ruang sampelnya itu kan 2. Kalau 2 koin ruang sampelnya 4. Nah, betul. Kalau 3 koin ruang sampelnya bukan 6 tapi 8. Jadi ruang sampel itu kalau kita gunakan aturan perkalian berarti ruang sampel pertama dikali dengan ruang sampel yang kedua dan seterusnya. Jadi ruang sampelnya apa? Berarti S-nya itu anggotanya adalah ya 2 koin ya. Kalau ini misalkan angka gambar berarti ruang sampelnya bisa angka-angka. Artinya pertama muncul angka, koin yang kedua angka juga. Atau apa? Angka gambar ya, bisa jadi. Atau apa lagi? Gambar angka. Bagus. Apakah ada lagi? Ada. Apa itu? Gambar. Nah, demikian. Kejadiannya. Apa kejadiannya? Ya, misalnya yang terjadi dalam kasus pelemparan tadi. Misalnya, A adalah kejadian muncul 2 gambar misalnya. Ya, berarti A itu anggotanya adalah gambar. Baik, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Yang kedua, peluang. Jika A suatu kejadian, S ruang sampel
maka peluang terjadinya A dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Ini rumus baku dari peluang. Jadi PA itu sama dengan NA per NS. Ya. Dengan NA ini banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Demikian. Oke, contoh. Di dalam sebuah kotak, kita gambarkan kotaknya ya. Di dalam sebuah kotak berisi 8 kelereng merah. Jadi ada 8 kelereng merah. Dan 2 kelereng biru. Kelereng birunya ada 2. Tentukanlah peluang terambilnya kelereng berwarna biru jika diambil sebuah kelereng secara acak. Dari kotak ini akan diambil 1. Baik, nanti kalau 1 berarti tidak perlu dikombinasikan ya, langsung aja diambil 1. Berarti anggaplah A itu peluang A itu terambil kelereng berwarna biru. Boleh seperti itu ya. Berarti NA-nya itu sama dengan banyak kejadian A, berarti warna birunya berapa? 2. NS-nya berapa? Ruang sampelnya, berarti total keseluruhan kelereng ada 10. Berarti PA itu sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya berapa? 2 per NS-nya 10. Sama dengan, bisa disederhanakan ya, berapa ini? 1 per 5. Baik, jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1 per 5. Oke, baik. B. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama sekali. Tentukanlah peluang munculnya jumlah mata dadu pertama dan kedua adalah 8 misalnya ya. Oke, 8. Nah, untuk menentukan ruang sampel, ini bisa kita modelkanlah seperti ini. Ya, kita buat kotak-kotak boleh. Nanti ke depan, walaupun nggak pakai kotak, nggak apa-apa juga ya gitu. Mata dadu itu ada berapa? 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Ini dadu yang pertama ya. Ini anggaplah dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Dadu pertama itu berarti ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini kemungkinannya 1, 2. Oh, ini berarti dadu pertama aja ya. Ini dadu pertama, ini dadu yang kedua. Nah, boleh. Di sini 1, 2. Sini 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. Dan seterusnya ya. 1, 6 artinya dadu pertama 1, dadu kedua 6. Ini sama 2, 1. Dan seterusnya sampai 2, 6. Di sini 5, 1 sampai di sini 5, 6. Demikian ya. Di sini 6, 1 sampai di sini 6, 6. Baik. Nah, peluang munculnya jumlah mata dadu pertama dan kedua adalah 8. Dimisalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya adalah 8. Ya, yang jumlahnya 8. Berarti A itu anggotanya berapa? Nggak ada ya? Nah, 26. Paling kecil 26. Berapa lagi? 3, 5. Oke, yang jumlahnya 8. Berapa lagi? 4, 4. Oke, berapa lagi? 5, 3. Berapa lagi? 6, 2. Berapa lagi? 7. Nah, nggak bisa ya, karena mata dadu cuma sampai di 6. Selesai ini. Berarti NA-nya berapa?
Na-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sementara NS-nya adalah berapa? NS-nya ada 36. Ini semua kemungkinannya ada 36. Sehingga PA sama dengan Na per NS ya. Ini Na per NS sama dengan 5 per 36. Bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa, berarti selesai. Baik, kita lanjut. Yang ketiga yakni tentang frekuensi harapan ya. Jadi frekuensi harapan dari kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan. Baik, saya ulang ya. Jadi frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A ini dikali dengan banyaknya percobaan. Contoh, sebuah dadu dilemparkan 20 kali ke atas. Tentukanlah peluang harapan munculnya angka genap. Yang pertama kita mau cari peluangnya dulu ya, peluang munculnya genap dulu. Misalnya A itu adalah kejadian muncul genap. Muncul genap ya, boleh seperti itu. Muncul genap. Berarti A itu anggotanya apa? Berarti A itu anggotanya adalah dadu ya, berarti 2, 4, 6. Banyaknya anggota A berapa? 3, bagus. NS-nya berapa? NS-nya ruang sampelnya ada 6, bagus. Berarti PA, peluang kejadian A, itu sama dengan Na per NS, berarti 3 per 6. Disederhanakan boleh ya, berapa? 1 per 2. Baik. Sehingga frekuensi harapan munculnya A itu berarti sama dengan PA kali N. Peluang dari kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan. Berarti peluangnya berapa tadi? 1 per 2 kali banyak percobaan berapa? 20. 1 per 2 kali 20 berapa? 10. Artinya ketika sebuah dadu itu dilemparkan 20 kali ke atas, maka kita berharap bahwa munculnya angka genap itu sebanyak 10 kali. Demikian ya. Oke. Nomor 2. Pada pelemparan undi 2 buah dadu secara bersama